Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita minta hikmat dan urapan Roh Kudus agar kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pertolongan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 34 dan 35. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia pasal 35 ayat 12-14. Tertulis demikian. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rechab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana cara mengetahui apakah seseorang benar-benar berkomitmen atau tidak? Tidak ada cara lain selain mencobai atau menguji keteguhannya dalam komitmen itu. Suatu kali seorang karyawan yang baru diterima bekerja diberikan kepercayaan untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan di kantor. Sang pimpinan menyuruh sang karyawan membeli barang tersebut di sebuah toko yang pemiliknya adalah sahabat baik dari sang pimpinan. Saat mau menuliskan nota, pemilik toko menguji dia dan menanyakan kepada karyawan itu apakah harga barang yang akan dicantumkan di kwitansi mau di markup atau tidak. Karyawan itu diam sejenak dan berpikir, tapi kemudian ia menjawab tidak. Ia lolos ujian pertama. Tapi di beberapa kesempatan berikutnya, saat diberi kepercayaan untuk membeli barang dengan harga yang lebih mahal, ia mulai tergoda untuk memanipulasi harga. Sang pimpinan yang menyadari akan lemahnya komitmen karyawannya itu tidak lagi dapat memberikan kepercayaan kepada karyawannya tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ditekan atau digoda untuk mengkompromikan iman dan komitmen kita kepada Tuhan, apakah kita akan tetap mempertahankan komitmen dan iman kita? Ataukah kita akan melepaskannya? Komitmen kepada Tuhan tidak bisa setengah-setengah, karena setengah komitmen bukanlah komitmen. Komitmen haruslah sepenuh hati. Dalam Yeremia 35 ini kita membaca tentang orang-orang keturunan Rechab yang ketika diuji dalam hal komitmen mereka ternyata tetap teguh berpegang pada perintah dari bapa leluhur mereka yang telah memberikan pesan 250 tahun sebelum mereka lahir. Mereka memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya sikap seseorang yang mengaku berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan menjadikan sikap keteguhan keturunan Yonadab bin Rechab itu sebagai suatu teguran kepada umatnya yang berulang kali tidak menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ketika ada cobaan, godaan, masalah ataupun persoalan, dengan begitu mudah bangsa Yehuda melepaskan komitmen mereka kepada Tuhan. Mereka melanggar firman Tuhan dengan mengabaikan perintahnya dan menuruti apa yang menjadi keinginan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, kita semua belajar tentang 3 hal penting dalam hal iman dan komitmen kita kepada Tuhan.
Yang pertama adalah di saat ada godaan yang nyata terhadap iman kita, mari tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang kedua, saudara, berkomitmenlah untuk setia melakukan kehendak Tuhan, meskipun ada harga yang harus kita bayar, dan sekalipun ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Yang ketiga, saudara, kasihilah Tuhan bukan dengan setengah hati, tapi dengan segenap hati kita. Mari kita sadari, saudara, bahwa Tuhan melihat setiap tingkah dan langkah kita, dan Ia akan mengganjar kita yang setia dengan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita, baik di bumi ini dan juga di dalam surga yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu untuk berpegang teguh pada komitmen dan iman kami kepadamu, Tuhan. Melalui keteguhan hati kaum keturunan Rekab, Engkau mengajar setiap umat-Mu, kami semua, untuk juga setia dan teguh berpegang pada iman kami kepadamu, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami, Tuhan, akan dosa dan pelanggaran kami. Kalau selama ini kami tidak segenap hati dalam komitmen dan iman kami kepadamu, ampuni kami dan baharui kami, Tuhan, sehingga kami senantiasa sungguh-sungguh dengan segenap hati kami mengasihi-Mu dan setia senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicara terus kepada kami, ya Roh Kudus, dan pimpin kami untuk kami selalu ada dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan-Mu, Tuhan, menjamah, memberikan kesembuhan, mujizat ilahi terjadi, pemulihan terjadi saat ini, dan yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa teguh berkomitmen dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.